Jumpa lagi pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya, Sukihontu. Namo Buddhaya Sotihotu. Saat ini kita berada di aula Wihara Sasana Dipa Makassar. Tema hari ini rumah yang terbakar yang akan dibawakan oleh narasumber kita Romo Insinyur Bumi Horas. Sukihontu Rama. Sukihotu Rama Yongfa. Ada pertanyaan Rama. Iya. Rumah yang mana yang terbakar? Apakah rumah dalam bentuk fisik atau rumah yang bagaimana? Iya. Silakan Rama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sesuai dengan judul yang kita bawa hari ini yaitu tentang rumah yang terbakar. Memang sesuai pertanyaan dari Romo Yongfa tadi. Di sini bisa dilihat apakah rumah yang mana, terus bagaimana bentuk yang dimaksud dari rumah yang terbakar tersebut. Jadi memang di sini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, kita sendiri adalah rumah yang sedang terbakar. Terus yang kedua, sumbernya dari Sadama Pundarika. Jadi dari teman di Sadama Pundarika itu Sang Buddha mengatakan bahwa ada kisah di mana anak-anak itu bermain di dalam rumah yang sedang terbakar. Dan digambarkan di sana bagaimana sang ayah yang melihat bahaya dari kebakaran tersebut dan yang tentunya tidak disadari oleh anaknya, itu melihat si anak-anak sedang asik bermain di dalam rumah. Nah, memang kalau kita lihat anak-anak itu kan karena umur mereka yang masih kecil, yang Sang Buddha katakan masih bala itu masih bodoh, belum bisa melihat mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Nah, ketika rumah terbakar, mereka masih asik bermain dengan mainannya masing-masing. Tetapi sebagai seorang tua, sang ayah, dia menyadari bahwa pada saat ini rumah sedang terbakar. Sehingga perlu bagaimana caranya supaya si anak mau keluar dari rumah yang terbakar itu. Nah, ini adalah konsep yang kedua. Jadi yang pertama, diri kita sendiri adalah rumah yang terbakar. Yang kedua, kalau kita melihat dari kisah di Sadharma Pundarika itu menceritakan bahwa kita sedang berdiam di rumah yang terbakar. Nah, di sini ada dua-duanya penting kita bahas. Kenapa? Karena memang dalam kisah rumah yang terbakar tersebut, anak-anak itu dilambangkan sebagai diri kita sendiri. Sedangkan sang ayah yang sudah melihat bahaya dari rumah yang terbakar, itu adalah Sang Guru Agung Buddha Gotama, Guru Agung kita. Ya. Jadi ketika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan, beliau mengetahui bahwa kita berulang kali terlahirkan di samsara yang penuh penderitaan. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahaya dari samsara itu sendiri. Nah, jadi kita asik dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan 6 indera kita. Jadi sama seperti dengan anak-anak yang lagi bermain asik dengan mainannya di rumah, ya, main-main sendiri, sementara rumahnya terbakar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seorang ayah yang mengetahui, ya tentunya kalau kita tahu rumah kita terbakar, ya, kita pasti akan berusaha mengajak anak-anak keluar. Betul, Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Sang Buddha. Nah, itu dari sisi pertama. Jadi ketika melihat bahwa kehidupan terjadi berulang-ulang di dalam samsara ini, kita itu sebenarnya seperti anak-anak yang selalu melekati apa yang kita senangi. Ya. Jadi kita bermain, digambarkan kita menjalani kehidupan dengan semata-mata hanya memuaskan nafsu indria. Kenapa? Ya, tidak salah juga. Karena dikatakan di dalam kosmologi Buddhis bahwa manusia itu terlahir di alam kama sugati bumi. Kama sugati bumi ini kan kama itu hawa nafsu. Sedangkan bumi itu alam kelahiran dan sugati itu menyenangkan. Jadi kama sugati bumi ini artinya kita makhluk-makhluk yang terlahir
di alam yang membuahkan kebahagiaan ketika makhluk-makhluk itu bisa memuaskan 6 inderanya. Ya. Jadi Romo, mungkin kita sudah pernah bahas kalau di sekolah-sekolah kan manusia itu punya 5 indera. Nah, ternyata di dalam Dhamma kita dikenalkan bahwa 6 indera. Ya. Jadi 5 indera yang berhubungan dengan pintu di luar dan 1 indera yang mengontrol semuanya, yang kadang-kadang kita sebut sebagai pikiran atau batin. Ya. Nah, memang adalah wajar ketika kita hidup dalam samsara ini, kita selalu mengejar yang namanya kebahagiaan. Itu wajar. Nah, yang tidak wajar adalah kadang-kadang ketika kita mengejar kebahagiaan tersebut, kita lupa, kita over seperti itu. Ya. Sedangkan yang makna kedua dari rumah yang terbakar itu kembali ke anak-anak yang di dalam rumah tersebut. Jadi diri kita sendiri. Apakah diri kita terbakar? Dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan diri kita terbakar hampir setiap saat. Ya. Dulu ada satu cerita di mana seorang menteri yang namanya Menteri Santati, saat itu dia habis bertempur, kemudian memenangkan pertempuran. Setelah memenangkan pertempuran, itu adalah hal yang membanggakan buat seorang menteri. Beda kalau dia berada di posisi yang kalah. Ya. Nah, pada saat setelah menang, raja kemudian menghadiahkan si menteri tersebut dengan hiburan-hiburan yang memuaskan 6 inderanya. Jadi ada penari, ada macam-macam lah. Ya. Nah, perlu kita akui secara jujur memang Sang Buddha mengatakan ada api yang paling keras membakar di dalam diri kita. Apakah api yang paling panas itu, apakah api yang paling keras membakar itu, yang selalu membakar diri kita, itu adalah api hawa nafsu. Nah, ketika berhasil mengalahkan musuh di medan perang, Menteri Santati ini mendapatkan hadiah dari raja. Begitu banyak penari-penari yang bisa memuaskan hawa nafsu inderanya. Dan tentunya bagi Menteri Santati dan rombongannya itu adalah hal yang wajar. Karena itu adalah hasil perjuangan beliau, hasil usaha beliau. Ya. Nah, satu waktu setelah menikmati kebahagiaan itu bersama-sama penari-penari tersebut, nah kemudian Sang Buddha lewat. Setelah Sang Buddha lewat itu, Menteri Santati kemudian memberi penghormatan. Nah, kemudian Sang Buddha tersenyum. Seperti biasa, kita tahu ada murid dari Sang Buddha yang namanya Bante Ananda. Itu beliau adalah asisten pribadi. Seperti biasa kalau Sang Buddha tersenyum, Bante Ananda akan bertanya, kenapa? Kenapa Anda tersenyum? Ya, kenapa Sang Tathagata tersenyum? Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, ya, Menteri Santati ini akan berbahagia sekarang dan tidak berapa lama lagi dia akan mencari saya karena dia membutuhkan pembebasan, seperti itu. Ya, jadi pembebasan yang bagaimana? Singkat cerita, karena wanita-wanita yang menghibur ini ada satu yang menjaga dirinya dengan supaya tubuhnya langsing dan sebagainya, ya, itu melakukan diet yang sangat keras. Nah, pada saat diet itulah, pada saat menghibur, dia kemudian meninggal dalam kondisi yang menggenaskan, ya, karena dia sebenarnya menjaga asupan makanan. Padahal kita tahu bahwa makanan juga ini adalah salah satu pendukung kehidupan seseorang. Nah, apa yang terjadi setelah meninggal? Ya tentulah, ya, kalau mungkin kalau Romo Yongfa bisa melihat dalam situasi kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kejadian kita lagi asik-asik bicara-bicara seperti ini, ya, kemudian lagi bersenda gurau, terus tiba-tiba ada yang meninggal, orang yang di samping kita yang tadinya bagus-bagus saja kelihatannya, ya. Nah, itu juga terjadi sama Menteri Santati. Setelah Menteri Santati melihat bahwa wanita yang menemaninya dia ini meninggal dengan kondisi yang menggenaskan, dia kemudian sadar, ya,
Nah, sadarnya apa? Ya, kalau kita lihat Menteri Santati ini menyadari bahwa kematian itu bisa datang setiap saat, ya. Dan ketika menyadari bahwa orang yang dia sukai, orang yang dia cintai, yang menemani dia dalam waktu yang sesingkat itu, intinya Menteri Santati ini patah hati. Nah, patah hati, dia merasakan duka yang mendalam, dia kemudian mencari Sang Buddha. Nah, di sanalah Sang Buddha kemudian membabarkan dhamma kepada Menteri Santati, dan Menteri Santati kemudian bisa membebaskan rasa kehilangannya, membebaskan rasa dukanya, dan akhirnya mencapai pembebasan, seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat ada dua sisi rumah yang terbakar. Yang pertama adalah kita berada di dalam cengkeraman waktu yang terus berjalan. Kemudian yang sisi kedua adalah kita sendiri adalah rumah yang terbakar tersebut. Demikian, Romo yang Pak. Pertanyaan Rama, Ya, kalau diri kita adalah rumah, apa yang menyebabkan kita terbakar? ya. Yang menyebabkan diri kita terbakar itu sama seperti kembali ke kisah Menteri Santati. Ketika Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Menteri Santati, membiarkan Menteri Santati tenang, Sang Buddha mengatakan ada 3 hal yang membuat kita terbakar. Yang pertama adalah hawa nafsu. Sang Buddha mengatakan hawa nafsu ini membakar setiap insan yang hidup di dalam kama sugati bumi, ya. Jadi kama sugati bumi seperti yang tadi sudah dijelaskan itu adalah bumi di mana makhluk-makhluknya menikmati, memuaskan kebahagiaan, menikmati kebahagiaan karena dapat memuaskan hawa nafsunya, indranya, ya. Nah, di dalam bumi ini yang Menteri Santati tinggal, kita tinggal, dan 6 tingkatan para dewa di alam surga juga di bumi ini. Nah, Menteri Santati dalam cerita tersebut bisa memuaskan hawa nafsunya. Sang Buddha mengatakan itulah yang membuat makhluk-makhluk terbakar. Sang Buddha mengatakan ketika kiamat nanti, di mana 7 matahari berdekatan orbit, panas yang sangat membakar itu menghancurkan bumi kita ini. Tapi Sang Buddha membabarkan bahwa itu bukanlah panas yang sesungguhnya. Kenapa? Karena itu cuma terjadi 1 kali. Dan itu pun nanti pada saat kiamat, 7 matahari berdekatan orbit, ya. Jadi ini yang luar biasa, Romo. Kalau kita lihat 2600 tahun lalu Sang Buddha sudah mengatakan 7 matahari. Sekarang sains kan luar biasa, ya. Betul. Bisa melihat bahwa memang ternyata tata surya tidak sekecil yang kita bayangkan dulu. Nah, 7 matahari berdekatan orbit itu bukan apa-apa, ya. Ini kita sedikit melenceng ini, Romo. Nah, jadi pada saat itu Sang Buddha mengatakan, Menteri Santati, kamu tidak usah menangis, kamu tidak usah tertekan. Kehilangan itu bukanlah kehilangan yang berarti. Kehilangan gadismu itu bukanlah kehilangan yang berarti. Kenapa? Karena kamu sudah dicengkram oleh hawa nafsu, karena kan tidak bisa memuaskan indranya lagi ke si penari, ya. Dan hawa nafsu itu digambarkan seperti kembali yang tadi 7 matahari itu, dia bisa membakar dengan sangat panas tetapi cuma 1 kali. Sedangkan hawa nafsu telah mencengkram kamu, Menteri Santati, selama kamu hidup. Seumur hidup kita, itulah yang membakar kita. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak ada api yang sepanas hawa nafsu. Itu yang pertama. Jadi itu yang membakar kita terus. Nah, kemudian di dalam khotbah yang sama kepada Menteri Santati itu, yang membuat Menteri Santati kemudian menyadari kemelekatannya, ya. Yang kedua adalah Sang Buddha mengatakan tidak ada cengkeraman yang lebih kuat daripada kebencian. Nah, di dalam Dhamma kan kita kenal hawa nafsu itu kan loba, keserakahan. Sedangkan kebencian itu dosa, kebencian, ya. Nah,
Cengkeraman yang paling kuat itu adalah cengkeraman kebencian. Kenapa? Romo mungkin pernah melihat kalau kita tidak menyukai orang lain atau ada orang yang tidak menyukai kita, kadang-kadang kalau setelah berselisih demikian, musuh kita, lawan kita itu sudah tidur lelap, kita yang nggak bisa tidur. Atau sebaliknya, kita sudah tidur lelap, mereka yang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena cengkeraman kebencian itu mengikat kita. Kita sakit hati, kita merasa kecewa, kita merasa tidak dihargai. Nah, itu yang Sang Buddha maksud sebagai cengkeraman kebencian. Itu sangat kuat, ya. Bahkan sering di dalam teori saya dengar-dengar banyak para yogi, para meditator itu mengalami kegagalan karena tidak bisa melepaskan kebencian-kebencian mereka. Dan ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kebencian bukan cuma dimaksud sebagai dendam, bukan. Kebencian di sini bisa saja hal-hal kecil yang kita tidak disukai, kita tidak suka sekali, dan itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu, sehingga tidak nyaman bagi seseorang. Nah, itu bisa terbawa seterusnya. Contoh, dalam hal makanan, ya. Ada orang yang tidak suka dengan bawang. Jadi kalau dari masakan semua ada bawangnya, bisa bahagia dari hidupnya? Tidak bisa, Romo. Ya. Jadi setiap ada bawang, Pung sangat kelaparan, dia akan melepaskan bawangnya dulu. Kenapa? Dia tidak bisa terima bahwa ada bawang. Kalau ditanya, kenapa nggak suka bawang? Tidak tahu, saya dari kecil memang nggak suka bawang. Ya. Sama, bagaimana bisa hidup bahagia kalau ada kebencian atau rasa penolakan seperti itu? Ya. Apakah dia benci dengan bawang? Sebenarnya tidak. Dialah abhidhamma, dhamma yang begitu tinggi. Sang Buddha mengatakan dosa atau kebencian itu adalah kita menolak segala sesuatu. Jadi apa yang kita tidak sukai kita tolak. Kita tidak nyaman. Jadi segala hal yang membuat kita tidak merasa senang, tidak merasa nyaman, itu pasti kita tolak. Ya. Sama seperti Menteri Santati. Ketika Menteri Santati melihat bahwa gadis penghiburnya ini terkapar dengan kondisi demikian, muncullah dosanya, penolakannya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini pada saat saya lagi berbahagia? Ya. Sama seperti Romo, misalnya kita sekarang lagi bincang-bincang, kemudian saya nggak suka dengan warna bunga yang putih atau warna bunga yang merah. Ketika ini muncul, saya nggak suka. Nah, ketika nggak suka itulah sebenarnya kebencian. Mencengkeram kuat sekali sehingga tanpa sadar, itu kita sering sekali larut dalam kebencian tersebut. Dan satu hal, kita susah untuk melepas, memaafkan, atau merelakan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga benar sekali Sang Buddha katakan kepada Menteri Santati, Santati, lepaskanlah segala sesuatunya di dalam kehidupanmu yang sudah berulang kali hawa api nafsu itu sudah membakarmu lebih panas dari 7 matahari. Cengkeraman kebencian sudah mengikatmu lebih kuat dari cengkeraman apapun. Loba, dosa. Yang terakhir, moha, ya Romo, ya. Moha. Nah, loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, moha itu kebodohan batin. Nah, Sang Buddha mengatakan demikian. Dan ada jaring yang lebih luar biasa menjaring semua makhluk. Apakah itu? Jaring yang kuat, yang susah untuk dilepaskan. Itulah moha yang ketiga, Romo. Kebodohan batin. Kebodohan batin, kita tahu selalu menyertai kebencian ketika kebencian itu muncul. Kebodohan batin juga selalu menyertai keserakahan ketika keserakahan itu muncul. Dan luar biasanya lagi, kebodohan batin bisa muncul sendiri. Kebodohan batin dikatakan sebagai jaring yang mencakup semua makhluk di 31 alam ini, termasuk kita, termasuk Menteri Santati, dan semua makhluk yang belum melihat Dhamma, yang belum merealisasi Dhamma. Ya. Nah, Maaf Rama, kalau kebodohan, bukankah Santati sebagai panglima, dia kan harusnya pintar? Ya, betul. Nah, kebodohan yang bagaimana ini? Betul.
Makanya di sini moha ini disebut sebagai kebodohan batin. Ya, jadi bodoh di sini bukan berarti bahwa dia nggak bisa mengatur strategi. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Menteri Santati ini kan cerdasnya luar biasa. Dia bisa mengatur strategi bagaimana dengan tentara musuh yang begitu banyak dan dia cukup sedikit, dia bisa menang. Bagaimana dengan tentara musuh yang sangat terlatih dengan kondisi pasukannya yang terbatas, dia bisa menang? Bukan, dia cerdas secara intelektual, cerdas. Tetapi kebodohan batin di sini dijelaskan sebagai tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, dalam Abhidhamma kan kita kenal ada yang disebut kusala dhamma dan akusala dhamma. Nah, untuk mengikis kebodohan batin, disinilah perlunya memang sama seperti saya dan Romo Yongfa, ya. Kita sama-sama belajar Dhamma. Nah, disinilah manfaatnya kita bisa pelan-pelan dengan pengertian yang ada, kita kemudian bisa pelan-pelan mengurangi kebodohan batin kita. Nah, seperti itu, Romo. Yang menyebabkan kelahiran manusia itu apa, Rama? Nah, ini dua. Kebodohan, Loba, dan dosa. Tambah satu moha, jadi 3 semua. Ya. Satu paket ya, Rama? Satu paket. Walaupun lobanya itu kita bisa terlahir karena itu ya? Ya, betul. Jadi memang kalau dalam Abhidhamma dikatakan akibat dari tangha atau hawa nafsu yang luar biasa itu, kita akan terlahir berkali-kali, seperti itu. Kalau kebencian, bagaimana bisa? Kebencian itu cengkeramannya seperti yang dikatakan oleh Buddha, itu dia mengikat kuat sekali. Ya. Jadi kesimpulan dari 3 hal ini, ya, inilah yang membuat Menteri Santati melekat dengan kehidupannya, melekat dengan keserakahannya, melekat dengan kebenciannya, melekat dengan kebodohan batinnya. Seperti itu. Oke, pemirsa, demikianlah uraian yang telah diberikan oleh Romo Insinyur Bumi Horas. Semoga kita dapat memperoleh manfaat dan kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi, karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dhamma-Mu yang membuat tentang hatiku. Bukan selalu bersyukur aku kan tersangka segala yang terjadi indah pada waktunya.
kasih Kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang